Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dengan segenap pengurus, yang sama-sama kita hormati, semoga Allah muliakan para guru, para asatid, para hujjaz, para ibu hajah, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada kita umatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya setelah muter-muter ya, mohon maaf mungkin kami agak terlambat karena tadi portalnya semuanya masih ditutup ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, akhirnya kita bisa berkumpul, bisa bertemu di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan pagi, dimulai dari salat subuh berjamaah, dan insyaallah beberapa saat ke depan kita akan melakukan kajian di Sabtu kelima di bulan Oktober. Tema yang akan kita bahas adalah bukti cinta kepada Nabi. Apakah kita cinta kepada Nabi? Pasti semua akan menjawab iya. Ya. Tetapi pasti kita juga maklum, namanya cinta tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan amal yang nyata. Kira-kira begitu. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita umat yang benar-benar mencintai Nabi. Pertama, banyak membaca sholawat kepada beliau. Ya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Surah 33 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau dari awal ya Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hai, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau dengan sekhidmat-khidmatnya. Ada yang terasa unik nggak di ayat ini? Pasti terasa ya. Saat Allah menyuruh kita sholat, hanya menyuruh, artinya Allah nggak sholat. Ketika Allah menyuruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam, ya hanya menyuruh, Allah tidak puasa. Saat Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji dan umrah karena Allah, ya hanya menyuruh, Allah tidak melaksanakan. Subhanallah, ketika Allah mau menyuruh kita bersalawat,
Ternyata Allah lebih dahulu bersalawat kepada baginda Rasul. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hei orang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya. Ya, apa maknanya ini? Jelas bahwa Nabi kedudukannya di sisi Allah begitu tinggi, begitu mulia. Ya, karena apa? Allah setiap saat bersalawat kepada Nabi. Dan bersalawat kepada Nabi salah satu amalan yang kecil, amalan yang ringan, yang pahalanya spektakuler. Ya. Kenapa bersalawat disebut amalan ringan? Nggak ada syarat. Beda dengan sholat, harus sudah masuk waktu, menghadap kiblat, tempatnya, badannya, pakaiannya harus suci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, banyak. Ya, tetapi bersalawat kepada Nabi nggak ada syarat, menghadap ke arah manapun sah. Dalam keadaan tidak suci, alias punya hadas kecil, bahkan punya hadas besar, juga bisa bersalawat kepada Nabi. Dalam keadaan rebahan, berbaring, duduk, berdiri, jalan, bahkan sambil berlari juga bisa. Masya Allah, bersalawat amalan kecil, ya, tanpa syarat, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Emang apa pahalanya? Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan shallaitu alaihi ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepada dia 10 kali. Nah, apa makna salawat kita kepada Nabi? Seperti yang ditegaskan dalam ayat, salawat kita kepada Nabi bukan doa, sekalipun redaksinya doa. Sallallahu ala Muhammad, itu redaksinya doa, tapi bukan doa. Salawat kita kepada Nabi mananya sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan mengucapkan salam kita kepada Nabi adalah ungkapan ta'zim. Apa itu? Hormat kita kepada baginda Rasul. Wa taslima, ungkapan mahabbah, cinta kita kepada Nabi. Jadi saat kita bersalawat, sekali lagi mananya adalah ta'zim kita, mahabbah kita kepada baginda. Lalu salawat Nabi untuk kita, apa maknanya? Nah, kalau salawat Nabi untuk kita, maknanya adalah doa Nabi kepada Allah agar Allah memberikan maghfirah dan Allah memberikan rahmat kepada kita. Ini yang saya sebut bersalawat ibadah ringan, mudah, tapi pahalanya spektakuler. Kok spektakuler? Iyalah, didoain Nabi. Dan doanya luar biasa. 2 hal yang menjadi penentu surga. Apa? Ampunan dan rahmat Allah. Jadi ada amal penyebab mendapatkan surga, ada amal, ada sesuatu yang menjadi penentu surga. Amal ibadah kita, jemaah yang dirahmati Allah, adalah sebab. Salat kita, puasa kita adalah sebab untuk mendapatkan surga. Terus apa yang bisa menentukan surga? Rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah. 3 itu semuanya tersurat, disebut tersurat di dalam Al-Quran. Kalau nggak ada ampunan Allah, kira-kira siapa yang bakal masuk surga? Nabi Adam alaihi salam cuma melakukan sekali perbuatan dosa aja diusir dari surga. Artinya surga bukan tempat orang yang pernah berbuat dosa. Kalau Nabi Adam 1 kali berbuat dosa diusir dari surga, kita berbuat dosa berapa kali? Makanya kalau dosa-dosa kita nggak diampuni oleh Allah, ya nggak ada yang dapat surga. Ya, kenapa Allah memberikan ampunan? Karena Allah sayang kepada kita. Ya, saat kita berbuat dosa, ya, kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Allah sayang.
rahmat. Jadi kalau Allah sudah kasihan dan sayang, ya, maka dosa makhluk, dosa hambanya sebesar apapun, jadi nggak ada artinya di sisi Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak-anak Adam, yabna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya." Kalau kalian kelak datang menghadap aku dengan membawa dosa sepenuh isi bumi, kata Allah, bawa dosa banyak banget ya. Kita meninggal, mati menghadap Allah membawa dosa sepenuh isi bumi. Walam tusyrik bi syai'an, tapi kalian tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Ya, bawa dosa, dosa kecil, dosa besar, cuman tidak membawa dosa syirik. La ataituka, maka aku akan menyambut kedatanganmu bikurabil ardi, dengan sepenuh isi bumi, magfiratan, berupa ampunan, wala ubali, dan aku enggak peduli. Jadi kalimat terakhir Allah tahu, kok orang bawa dosa banyak banget diampuni. Kata Allah, saya enggak peduli, karena dia datang kepada aku tidak menyekutukan aku. Dosa kita sepenuh isi bumi, tapi enggak ada dosa syirik. Disambut oleh Allah dengan ampunan sepenuh isi bumi. Selesai. Dosa sepenuh isi bumi, Allah siram dengan ampunan sepenuh isi bumi. Selesai. Dan aku tidak peduli. Masya Allah. Ini hadis qudsi, teman-teman. Artinya apa? Emang begitu. Kalau Allah sudah rahmat, jatuh cinta, dosa hambanya sebesar apapun gak ada artinya bagi Allah. Ya, anak usia 0 sampai 3 tahun sudah bisa diarahkan apa belum? Sekali lagi, anak balita usia 0 sampai 3 tahun udah bisa diarahkan apa belum? Ya belum lah. Kalau 4-5 tahun kan udah PAUD, udah mulai bisa, walaupun kata-katanya mungkin belum fasih. Tapi 0 sampai 3 tahun belum bisa diarahkan. Ya, Nanda, kalau mau pipis bilang dong, mana ngerti. Ya, kalau BAB jangan di celana, mana ngerti. Makanya apa? 0 sampai 3 tahun pipis ya di mana saja. BAB ya di mana saja. Pertanyaannya, kita orang tuanya, bapak ibunya terutama, marah apa enggak? Ketika bayi kita pipis di celana, BAB di celana, pipis di tempat tidur, BAB saat digendong, marah apa enggak? Ya enggak lah. Karena apa? Sayangku, cintaku kepadamu jauh lebih besar, sehingga kesalahanmu buat aku enggak ada artinya. Bagaimana dengan Allah? Jadi kalau aku sudah sayang kepada hambaku, perbuatan dosa hambaku asal jangan syirik, gak ada artinya buat aku. Makanya dosa sepenuh isi bumi ditumpahin, disiram dengan ampunan sepenuh isi bumi, ya selesai. Karena apa? Karena Allah sayang kepada kita. Kan beda ya. Kalau yang kencing sembarangan suaminya atau bapaknya, marah apa enggak? Kita marah. Tapi ketika yang kencing sembarangan anak 0 sampai 3 tahun, kita enggak marah sama sekali, tetap dimanja, ditimang-timang, disayang-sayang. Benar kan? Sekali lagi, karena cinta kita, sayang kita kepada dia terlalu besar. Sekali lagi, hingga kesalahan dia buat kita tidak berarti apapun. Nah, jadi ketika kita mengucap sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah langsung membalas sholawat kita 10 kali. Ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Masya Allah.
Kita belum pernah menatap wajah Nabi. Kita belum pernah duduk di majelis Nabi. Kita belum pernah mendengar langsung tausiah Nabi. Tapi kita bisa mendapat doa Nabi. Bagaimana caranya? Bersolawatlah kepada baginda Rasulullah mendoakan kita. Senang gak sih didoain oleh Nabi? Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ya, kita di rumah ada syukuran, ya, ngundang tetangga, ngundang penceramah. Pak Ustadz, sekalian nanti ceramahnya ditutup doa. Subhanallah, di acara syukuran kita didatengin Ustadz se-RT, didoain Ustadz RT, seneng banget. Kalau didoain oleh ulama-ulama MUI gimana? Kalau didoain oleh ulama-ulama nasional bagaimana? Kalau didoain oleh para habaib bagaimana? Wah, senang banget. Terus kalau kita didoain oleh Nabi, sulit kita menggambarkan. Gimana caranya, Ustaz? Biar kita didoain Nabi. Tadi satu doang yang bisa kita lakukan agar kita didoain oleh Nabi, bersolawat. Pendek kok solawat. Kalau mau pendek ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau dipanjangin ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau dipanjangin ya sampai innaka hamidum majid. Suka-suka. Jelas jemaah? Jadi ayatnya jelas ya. Tadi surah 33 Al-Ahzab ayat 56 ya, ayat 56. Satu. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan kalau kita mencintai Nabi? Ya, ittiba'u sunnatihi, menghidup-hidupkan sunnahnya. Jadi sunnah Nabi dihidup-hidupin, diamalkan. Dan memahami kata sunnah di sini ya harus beda dengan memahami sunnah dengan pendekatan fikih. Karena apa? Kalau kita memahami sunnah selalu dengan pendekatan fikih, nanti amalan sunnah banyak yang tercecer. Karena apa? Kurang greget. Ya, sunnah dalam pengertian fikih dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan nggak dosa. Ya, kemana aja? Kok jarang kelihatan ke masjid? Ya, saya selalu ketemu bapak, ketemu antum ke masjid tuh kalau Jumat. Selain Jumat kemana aja? Ada sih di rumah. Kenapa nggak pernah sholat di masjid? Nggak apa-apa kali, Tat. Kan sholat di masjid mah sunnah. Yang penting mah 5 waktu dikerjakan. Paham nggak jemaah? Sunnah dengan pendekatan fikih begitu. Suka puasa Senin Kemis enggak? Jarang-jarang. Kenapa? Enggak apa-apa Ustaz, yang penting Ramadan. Lihat pendekatan fikih. Sunnah tercecer. Ya, berapa kali salat malam dalam sebulan? Ya paling 2-3 kali Pak Ustaz. Jarang amat. Enggak apa-apa Ustaz. Kan mensunnah. Yang penting kan 5 waktu. Jadi sekali lagi, sunnah kalau pakai pendekatan fikih, lama-lama amalan-amalan sunnah ini tercecer. Bagaimana supaya kita amalan sunnah itu terpelihara? Harus dipahami dengan bahasa mustalah hadis, dipahami dengan bahasa sirah. Apa emang sunnah dalam bahasa sirah nabawiyah? Ya, thariqatun Nabi. Sunnah itu artinya adalah jalan hidup Nabi. Kalau dalam ilmu mustalah hadis, ma'udhifa ilan Nabi min qaulin au fi'lin au takrir au sifatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan maupun sifat Nabi. Oh, jadi kita mengikuti apa yang diucapkan Nabi. Iya benar. Kita harus selalu mencontoh perbuatan Nabi. Iya benar. Kita mengikuti ketetapan Nabi.
Ketetapan Nabi itu apa ya? Para sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi dibiarkan, itu namanya ketetapan. Kalau ucapan kan jelas Nabi ngomong, kalau perbuatan jelas Nabi berbuat. Kalau ketetapan Nabi nggak ngomong, Nabi nggak berbuat, cuman para sahabat melakukan amalan tertentu di depan Nabi dibiarkan. Ya, kalau sahabat melakukan perbuatan maksiat di depan Nabi, mungkin nggak Rasulullah melihatan perbuatan maksiat di depannya terus Rasulullah diam? Nggak mungkin, mustahil itu. Karena tugas Rasul adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran di depan mata Rasulullah diam, mustahil. Ya. Khalid bin Walid makan daging biawak di depan Nabi. Rasulullah cuma nanya, "Lid, itu makan daging apa?" Khalid malah balik bertanya, "Emang haram ya Rasul?" Lah, saya nanya. Jadi Khalid kayak ketakutan. Ya, itu makan daging apa, Lid? Emang haram ya Rasul? Saya nanya, itu daging apa? Bagaimana saya bisa komen halal haram kalau saya belum tahu itu daging apa? Kata Khalid, "Saya habis berburu, dapatnya biawak ya Rasul." "Oh, jadi kamu makan daging biawak?" "Iya." Rasulullah komentar apa? Diem. Ngomong haram enggak, ngomong halal enggak. Yang kayak begini namanya ketetapan. Jadi daging biawak itu hukumnya mubah, bukan halal, mubah. Dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan enggak dapat dosa, sama aja. Cuman mubah aja. Ya. Tahu biawak kan Bapak Ibu? Bukan buaya, bukan, biawak. Nah, itu dalam bahasa fikih para ulama berdasarkan takrir hadis ketetapan Nabi, biawak itu boleh dimakan. Emang ada? Pergi aja ke kota Jakarta Utara, banyak banget tuh sate di situ, macam-macam sate malah. Ya. Kelinci ada. Ya, sate kelinci ada, sate ular juga ada. Sate biawak juga ada. Takrir. Jadi kita tuh mengikuti ucapan Nabi, mengikuti perbuatan Nabi, mengikuti ketetapan Nabi, mengikuti sifat jujur, amanah. Itu sifat-sifat Nabi itu. Oh, berarti sunnah di sini artinya adalah jalan hidup Nabi. Iya. Ya. Jadi sekali lagi, memahami sunnah dengan bahasa mustalah hadis insya Allah lebih greget, lebih memiliki semangat untuk mengerjakan. Karena apa? Ya, kalau kita benar cinta kepada Nabi, sunnah-sunnah Nabi mari kita hidupkan. Ya, minimal 7 sunnah Nabi setiap hari jangan ditinggalkan. 7. Apa? Mari kita list ya. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di sini. Ya, jadi kalau kita menyebut kata berjamaah ya di sini, di masjid atau di mushola. Yang kedua, nih kita poinnya ada dulu. Yang kedua, sholat malam. Qiyamul lail, tahajud. Yang ketiga, sholat duha. Bentar lagi ya, setengah 7 itu sudah masuk waktu duha. Yang keempat, sholat witir. Yang kelima, baca Al-Quran tiap hari. Yang keenam, puasa 3 hari tiap bulan. Yang ketujuh, sedekah. Ya. Yang pertama apa tadi? Salat 5 waktu berjamaah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan.
terutama bagi nih yang di depan saya, buat kaum Adam. Ya, jangan sampai ke masjidnya Jumatan doang. Usahakanlah seminggu bisa 35 kali berjamaah. Full dong ya. Rasulullah sampai meninggal dunia, saya ulang, Rasulullah sampai meninggal dunia dalam keadaan sakit sekalipun enggak pernah sholat di rumah kecuali yang sunnah. Oh, berarti sholat berjamaah di sini dianjurkan banget. Iyalah, dianjurkan banget. Ya, pahalanya beda nggak dengan sholat di rumah? Beda jauh. Beda jauh. Ya. Pakai nalar juga dapat. Ya, bahwa sholat di rumah sama sholat di sini pahalanya beda. Pakai nalar, pakai akal juga dapat. Kalau pakai ayat sudah jelas, pakai hadis sudah jelas, pakai nalar juga dapat, pakai akal. Ya, jam segini nih, jam segini kita pergi deh ke pasar tradisional, beli deh sayuran, ada bayam, ada kangkung. Berapa satu ikat bayam atau sayuran di pasar tradisional? Kisaran 3.000, 4.000 sampai paling mahal 5.000 di pasar tradisional. Nanti jam 10 siang pergilah kita ke pasar modern, Carrefour, Ramayana. Ngapain? Beli sayuran juga, kangkung, bayam. Berapa harganya? 10.000. Nggak pakai nawar. Kalau pasar tradisional mah bisa nawar, betul tidak? Di pasar modern kagak nawar. Kok harganya beda? Padahal sayuran tersebut tuh dari sawah yang sama, dari kebun, dari tegalan, dari pekarangan yang sama. Kenapa harganya beda? Ya iyalah, beda tempat ya beda harga. Jelas semua? Beda tempat beda harga. Orang dagang tempat tuh berpengaruh terhadap harga. Bener kan? Itu pakai nalar. Saya nggak tahu di sini ya kalau ada ruko-ruko yang disewakan buat usaha di daerah sini nih di dalam ukuran 4x4 setahun berapa? Kalau di tempat saya Cagar Alam ya ke dalam tuh Sandra ke dalam tuh ruko-ruko ya nasi Padang, soto mie Bogor, macam-macam tuh rata-rata pada ngontrak. Ruko 4x4 di Jalan Cagar Alam 1 tahun 30 juta. Ruko 4x4 di Jalan Margonda 1 tahun 300 juta. Saya kan pernah nawar-nawar, akhirnya nggak jadi. Ya, saya punya travel dulu, haji dan umroh, kepingin punya kantor lah di tempat yang strategis Margonda. Nggak jadi Pak Haji. Kenapa? Nawarnya malu. 4x4 300 juta nawar berapa? Kenapa ya? 4x4 Cagar Alam 30 juta, 4x4 di Margonda 300 juta. Yang pengaruh itu tempat. Kalau sholat di rumah subuh 2 rakaat dengan sholat di sini subuh 2 rakaat pahalanya sama. Pertanyaannya, perlu nggak sih kita bikin masjid? Perlu nggak bikin mushola kalau pahala di rumah sama di sini sama? Bahasa yang lebih ekstrim, kalau sholat di rumah sama di sini sama, bongkar aja kali musholanya. Kira-kira begitu kira-kira. Jelas semua? Jadi kita dengan Allah itu sedang melakukan transaksi jual beli. Allah pembeli, kita pedagang. Ini surah At-Taubah surah 9 ayat 111. Artinya sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang beriman. Tuh, ishtara, membeli. Berarti Allah pembeli, kita pedagang. Apa yang diperjualbelikan antara kita hamba dengan Allah Khalik? Ya, anfus, amal-amal kita. Anfus itu jiwa, raga. Ya, kita melakukan sesuatu kan
dengan badan dan dengan roh, dengan hidup, bisa sholat, bisa ngaji, bisa kesini. Jadi amal-amal kita itu barang dagangan, harta kita yang disumbangkan, diinfakkan, barang dagangan. Ya, jadi sholat kita yang di rumah sama sholat yang di sini itu dibeli oleh Allah dengan harga berbeda. Jiwa raga kita, ada yang sehari baca Al-Quran 5 halaman, ada yang sehari 5 lembar, terus harganya sama? Ya nggak mungkin lah. Badan kita, jiwa kita, tiap Senin Kemis melakukan puasa selain Ramadan. Yang ini puasanya Ramadan doang, terus jiwa raga kita nanti di hadapan Allah harganya sama? Ya nggak mungkin lah. Jadi orang dagang itu memperhatikan tempat, barang dagangan kita dikemas sedemikian rupa, ya, karena tempat kemasan sekali lagi mempengaruhi harga. Itu ayatnya tuh, surah At-Taubah surah 9 ayat 111. Jadi mari kita selalu mencari tempat yang strategis agar amal ibadah kita diberi nilai yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Salat berjamaah terutama bagi bapak-bapak, ya kan, kaum Adam. Yo, selalulah kita usahakan bisa salat berjamaah, ya kan, di musola atau di masjid. Yang kedua apa tadi? Salat malam. Qiyamul Lail buat Nabi itu wajib, nggak pernah ditinggalin. Berarti apa? Buat kita umatnya wajib nggak? Kata Abdullah bin Abbas, enggak. Buat umatku mas sunnah, anjuran yang sangat aja. Kenapa ya Rasul? Khawatir memberatkan. Masya Allah, Rasulullah sayang banget sama kita, tahu banget, ya, takut memberatkan katanya. Makanya jatuhnya Qiyamul Lail, tahajud buat kita tuh sunnah muakkad, dianjurkan. Ya, mari kita bikin schedule agar bisa tahajud lebih banyak, apalagi ketika usia kita sudah kepala 5 ke atas. Insya Allah ya, Qiyamul Lail tahajud bagi kita yang sudah kepala 5 ke atas mah lebih mudah. Benar nggak Pak Haji? Karena apa? Biasanya kalau sudah kepala 5 ke atas sering lilir. Tidur jam 9, setengah 12 ngelilir, pengen pipis. Tidur lagi jam 2 ngelilir, pipis lagi. Ya, tidur lagi setengah 4, udah mendingan tahajud sekalian. Ada yang bilang emang kalau kita sudah kepala 5 ke atas, nikmatnya tidur dikurangi. Nah, sekarang kita rubah, ya, jangan dikurangi. Nikmatnya tidur oleh Allah diganti dengan nikmatnya Qiyamul Lail yang waktu muda lewat-lewat terus. Ya, umur 17 tahun, umur 20 tahun, gak banyak remaja yang rajin Qiyamul Lail. Ya, rata-rata yang rajin Qiyamul Lail itu emak-emak, bapak-bapak. Benar apa benar? Jadi nikmat tidurnya bukan dikurangi insya Allah, biar kita bisa merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Salat duha buat Rasulullah wajib, buat kita salat duha sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jangan ditinggalkan tiap hari walaupun hanya 2 rakaat. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita ini punya 360 persendian nih. Ruas-ruas, engsel-engsel sikut kita. Di dalam tubuh kita, kata Nabi, ada 360 persendian. Nikmat kan? Leher kita bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri, ke bawah, ke atas, diputar bisa, ke sini bisa. Ini persendiannya banyak banget, engselnya banyak banget di sini. Nikmat enggak persendian kita semuanya normal? Masya Allah. Ya, kalau ibu persendian 10 jari ini macet semua, ya,
maka gajian ibu dari kantor, gajian ibu dari suami, ya nggak bisa digenggam. Jadi tangan kita bisa menggenggam itu karena engsel jari-jari kita berfungsi normal. Kata Nabi, kalau persendian 360 nikmat, ya hendaklah kalian bersedekah untuk setiap persendian. Langsung deh sahabat Bilal nunduk. Karena apa? Keberatan. Enak kalau Abu Bakar mah, Umar mah, Utsman mah, Ali mah, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Lah kalau aku, sahabat Bilal sampai meninggal dunia nggak punya rumah. Sahabat Bilal sampai meninggal nggak pernah menikah. Miskin, no. Di emper masjid, tinggalnya di emper masjid. Sufah, ahlu sufah. Ya, jadi kalau kita bersedekah untuk satu persendian 100 rupiah kali 360 kan 36.000 tiap hari. 10 hari 360. 1 bulan 1 juta lebih. Bilal keberatan, dari mana saya bisa sedekah 1 bulan 1 juta untuk 360 persendian? Saya enggak mampu lah ya Rasul. Ya kalau Abu Bakar, Umar mah orang kaya, pasti mampu mereka mah. Masya Allah, ucapkan terima kasih kepada Bilal. Kenapa? Dia yang keberatan, tapi jawaban Nabi berlaku untuk umum, untuk kita. Ya sudah, bagi sahabat kayak kamu Bilal, dan semua umatku yang tidak mampu bersedekah 100 rupiah untuk setiap persendian setiap hari, maka 2 rakaat duha sebagai penggantinya. Masya Allah jemaah. Jadi kita sholat 2 rakaat itu lagi bersedekah untuk 360 persendian kita. Makanya sholat duha minimal 2 rakaat tiap hari teh, jangan ditinggalkan. Jangan bilang sunnah ini, jangan begitu. Itu jalan hidup Nabi untuk mensyukuri nikmat persendian. Jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah diminta imam di salah satu masjid, kayak Pak Haji tadi, sebelum takbiratul ihram menghadap ke jamaah, memberikan aba-aba, luruskan, rapatkan, rapikan saf, karena sesungguhnya meluruskan, merapikan saf adalah kesempurnaan salat berjamaah. Di sini jamaah ada 30 cm ke kanan satu, ada 30 cm ke kiri satu. Kesononya rapet. Saya komando lagi. Mari merapat. Akhirnya saya malu. Beneran. Ini kisah nyata. Ya. Maaf Pak Ustadz. Ya mereka sesama jamaah di masjid yang sama udah tahu. Jadi siapapun yang sholat di dekat bapak ini pasti ngambil jarak. Karena apa? Mohon maaf, bapak ini kaki kanan lututnya kagak bisa ditekuk, kagak bisa dilipat. Jadi kaki kanan tuh kayak gini terus. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud, kakinya ke sono nabrak yang lain. Oh, pantesan ngambil jarak. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud, itu kakinya ke sini. Yang satu ke sana. Udah hanya sholat, saya ngobrol sambil minta maaf, saya cium tangan. Mohon maaf Pak Haji, saya nggak tahu. Kebayang nggak? Kalau dengkul Anda, ya satu aja kagak bisa dilipat, bagaimana coba? Sekarang bisa dicobain duduk selonjor terus berdiri, nggak bakal bisa, kecuali lutut kiri ditekuk dulu, yang ini begini baru bisa diri. Nah kalau dua-duanya nggak bisa ditekuk, nggak bakal bisa diri. Jadi nikmat nggak lutut kita bisa ditekuk, bisa diluruskan? Ya Allah, nikmat banget. Sikut kita bisa begini, bisa dibuka, nikmat banget. Bisa begini, nikmat banget. Kepala bisa, waduh nikmat banget.
Kalau itu semuanya adalah nikmat, sedekahin. Cukup 100 rupiah untuk satu persendian kali 360 berapa? 36.000 10 hari ya 360 1 bulan 1 juta lebih. Sanggup? Berat, kata Bilal. Saya enggak sanggup ya Rasul. Masya Allah. Sekali lagi, yang keberatan Bilal, jawaban Nabi, yang tidak sanggup bersedekah berupa materi, maka 2 rakaat duha yujzi'uka, cukup menjadi penggantinya. Jelas ya, Ma? Jadi jangan ditinggalin salat duha 2 rakaat minimal. Ya, 3 menit. Enggak banyak. 3 menit. Enggak banyak. Betul tidak? Katanya salah satu fadilah salat duha agar kita juga dimudahkan oleh Allah jalan rizki kita. Ya kalau begitu tambah dong salat duhanya. Jangan salat duha 2 rakaat minta mobil yang harganya 12 miliar kayak mobilnya Raffi Ahmad. Ya, salat duhanya 2 rakaat. Pengen punya rumah yang harganya 4 miliar. Nanti diketawain malaikat. Allah. Duhanya cuma 2. Kalau duha 2 mau baru sedekah untuk seluruh anggota persendian kita. Jadi kalau kita minta tambahan ini itu, ya tambahlah sholat duhanya. Jelas tidak? Jadi jangan dianggap sunnah kayak fikih. Kok nggak pernah duha? Nggak apa-apalah sunnah ini. Nah, ya. Makanya sekali lagi, mari kita memahami sunnah dengan pendekatan sirah nabawiyah, memahami sunnah dengan pendekatan mustalah hadis, biar kita tergugah gitu untuk menghidup-hidupkannya. Ya, bacalah Al-Quran tiap hari. Ya, di schedule, artinya schedule itu dialokasikan waktu. Jangan sampai ketika kita mengatakan bacalah Al-Quran tiap hari, sibuk tat, saya kan pedagang, sibuk tat, saya kan dokter, sibuk tat, saya kan penerbang, sibuk tat, saya kan pilot. Semua orang sibuk. Sekali lagi, semua orang sibuk. Mau yang pilot, mau yang dosen, mau yang pelaut, mau yang pedagang, semuanya sibuk. Semua kita sibuk. Tapi zaman now sekarang, sesibuk-sibuknya kita pasti masih sempat WA-an. Ya, benar nggak? Coba WA-an kira-kira berapa lama tiap hari kita? Apalagi kalau grup WA-nya banyak. Kalau yang grup-grupnya aja 10 grup aja, yang satu grup 30 orang, setiap WA grup dibaca dan dibalas, itu kira-kira waktunya berapa lama kita di depan handphone? Bukan 50 menit lagi, 60 menit, 1 jam lebih. Kalau di depan handphone 1 hari bisa 1 jam, masa baca Al-Quran 10 menit pagi, 10 menit sore bilang gak punya waktu? Bapak ibu bisa berbohong kepada sesama manusia. Sekali lagi, kita gak akan bisa bohong kepada Allah. Gak ada waktu Rob untuk menjawab firman-Mu. Gak sadar kita lagi bohong sama Allah. Nonton TV punya waktu, benar kan? Tidur punya waktu, bekerja punya waktu. Kata Allah, untuk firman-Ku kamu bilang gak punya waktu. Bukan gak punya waktu, emang gak pernah diskedulin, gak pernah dialokasikan. Jadi harus diskedul, dialokasikan. Habis pagi 10 menit baca Al-Quran, pada maghrib jangan ada nonton TV pada maghrib sampai jam isya, baca Al-Quran, syukur bisa sekeluarga. Jadi kalau kita skedulin, diagendain, diagendain waktu, insya Allah semuanya ada waktu. Tidur ada waktu, tenis meja ada waktu, olahraga ada waktu, makan ada waktu, kerja ada waktu, sholat ada waktu, baca Al-Quran ada waktu. Dibagi-bagi 24 jam, semua dapat. Sekali lagi saya cuma mengingatkan diri saya, kita bisa bohong sama manusia. Kita nggak tahu, saya bohong apa aja kan nggak tahu. Dia percaya aja padahal saya bohong.
Tapi kalau saya bohong sama Allah, emang Allah nggak tahu? Nggak ada waktu Rob buat baca Al-Quran. Kita nggak merasa bohong sama Allah. Punya lah, pasti punya. Kenapa kita bilang nggak punya waktu? Jelas sama? Nah ini luar biasa. Sedekah ini saya nggak ungkap semua itu. Sedekah, pokoknya kita bersedekah setiap hari, apapun berapapun. Kenapa? Sejak matahari terbit bentar lagi sampai matahari terbenam sepanjang hari ada 2 malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah. Apa tugas khusus? Seharian cuma berdoa. Kuat nggak kita? Dari matahari terbit sampai terbenam berdoa. Ini malaikat dari matahari terbit sampai terbenam doa. Dan doanya satu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti yang berlipat-lipat. Yang satu lagi doanya sebaliknya. Doa juga tapi doa sebaliknya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang selalu menggenggam. Jadi kalau ada orang minta, jangankan 5 jarinya dibuka, 1 jari dibuka aja enggak. Ini bahasa kiasan, orang pelit banget. Ya Allah, kepada orang yang pelit mah binasakan saja. Kira-kira kalau kita ditanya pilih doa malaikat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pasti bilangnya yang pertama. Kalau begitu, berinfaklah apapun dan berapapun supaya kita didoakan oleh malaikat. Ngarep banget doa malaikat? Ya ngarep lah. Malaikat tuh makhluk suci. Suci? Iya, malaikat nggak ada yang berbuat dosa. Pernah nggak hati kecil nggak sampai terucap, cuman ngerentek? Saya minta pergi haji kepada Allah udah 20 tahun yang lalu, sampai sekarang belum terkabul-kabul. Saya kepengen punya rumah kan dari remaja, sekarang nikah masih ngontrak aja. Kok lambat banget ya doa saya dikabul? Atau jangan-jangan doa saya nggak diterima? Pernah nggak ada hati kecil kita ngeretek? Sekarang kita menemukan jawabannya. Jadi ketika kita merasa doa udah lama kok nggak dikabul, atau bahkan merasa jangan-jangan saya ditolak, salah satu yang memperhambat bahkan penyebab doa kita ditolak adalah perbuatan dosa. Malaikat makhluk yang nggak punya dosa, pengen nggak didoain oleh malaikat? Itu pengen banget, pancing dengan sedekah. Tuh, pancing dengan infak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, makanya salah satu adab berdoa itu istighfar. Salah satu adab berdoa itu tobat. Supaya apa? Dengan istighfar dan tobat kita menjadi bersih dari segala dosa. Harapannya kalau doa kita ya diawali istighfar, diawali tobat, bersih, mudah-mudahan doa kita langsung kenceng dia terbang ke arah Allah. Teng. Jadi sekali lagi, ini mah kalau ada yang merasa saya kepengin haji udah lama banget sampai sekarang belum, ya, saya kepengin punya pasangan hidup sampai sekarang belum. Sekali lagi, dah istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Istighfar itu solusi dari berbagai persoalan. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, sepasang suami istri datang curhat, minta nasihat kiai. Pak Kiai, kami nikah udah 5 tahun belum dikaruniai anak, tolong bantu doa Pak Kiai, apa yang harus kami lakukan supaya kami cepat diberi momongan. Enteng banget Imam Hasan Al-Basri nasihatannya, banyak-banyak istighfar. Istighfar. Sana pulang.
Nggak lama tamu datang lagi. Pak Kiai mewakili warga. Ya, di tempat kami kemarau udah lama. Ayam mati, kambing mati, kagak ada rumput, kagak ada makanan. Warga kami udah bingung harus bagaimana ini. Ya. Jadi ternak mati itu karena nggak ada makanan, nggak ada rumput. Sebagian gitu banyak yang mati. Datang perwakilan warga, bertemu dengan Syekh Hasan Al-Basri. Apa nasihatnya? Udah sono ajak warga istighfar yang banyak. Satu tahun selang lebih, yang pertama datang lagi gendong anak. Pak Kiai terima kasih, alhamdulillah sejak kami sepasang suami istri melaksanakan nasihat Pak Kiai, banyak istighfar, alhamdulillah nih kami dikaruniain anak. Sambil deh ngasih hadiah apa, ungkapan terima kasih itu. Satu tahun berselang, yang tadi datang bawa jagung, bawa bayam, bawa sayur mayur. Alhamdulillah Pak Haji, kami sekampung bertobat, beristighfar, turun hujan, kami bisa nanam ini itu, ini hasil panennya. Dibacakan ayat Al-Quran surah 71, ya, ayat 7 sampai 13 itu. Ya, beristighfarlah, karena istighfar akan menyebabkan hujan turun dari langit. Ya, kalau hujan turun kan kita bisa nanam apa aja. Ya, tiap bulan gajian, tapi yang kita makan itu yang turun dari langit, yang tumbuh dari bumi. Jadi gajian hanya jadi alat tukar. Sekali lagi, yang kita konsumsi tiap hari dari atas sama dari bawah. Kalau dari atas macet hujan sampai 1 tahun, coba 1 tahun nggak ada hujan, kira-kira gimana? Udah kelojotan kita. Ya nggak ada yang tumbuh, dari yang ada juga pada mati. Betul tidak? Oh, Masya Allah, ternyata belum punya anak, istighfar yang banyak. Ya, gagal panen terus karena kemarau, istighfar yang banyak. Jadi istighfar memang solusi untuk berbagai persoalan kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah jam 6 ya, kita sudah 1 jaman kurang lebih. Ada 2 lagi yang ingin saya sampaikan, tapi poinnya saja barangkali ya. Ya, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Yang ketiga, ini poinnya aja. Yang pertama, banyak bersolawat. Yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menghidup-hidupkan. Yang ketiga, ya mungkin sekilas saja, cintai apa saja yang dicintai oleh Nabi, walaupun kita nggak suka. Cintai orang-orang yang dicintai Nabi, walaupun kepada orang itu kita nggak suka. Ya, ini mulai agak berat. Ya, cintailah ini karena Nabi mencintai ini, padahal saya nggak suka. Jadi saya nggak suka sama ini, ternyata Nabi suka. Belajarlah sukai ini. Ya, Rasulullah senang banget sama orang ini, padahal saya benci banget. Belajarlah mencintai orang ini. Kenapa? Saya benci, tapi orang ini dicintai Nabi. Ya, nanti tinggal dikembangkan. Yang keempat, bencilah apa yang dibenci Nabi, walaupun kita suka. Ini juga berat. Ya, misalnya ini dibenci Nabi, ya kita harus membenci ini, sekalipun kita suka banget sama ini. Misal, ya, saya senang banget minum yang bikin mabok. Udah hari-hari, ternyata setelah kita belajar agama, minuman ini dibenci oleh Nabi. Ya bencilah. Ya, bencilah apa saja yang dibenci Nabi, walaupun kita sangat menyukainya.
bencilah orang yang dibenci Nabi, sekalipun kita kepada orang itu sangat mencintai, bahkan menghormati. Kita mencintai orang itu, kita menghormati orang itu, ternyata orang itu dibenci oleh Nabi. Belajarlah untuk membenci orang itu. Ini juga berat. Benar kan? Dan yang kelima terakhir, apa bukti cinta kepada Nabi? Giroh. Apa tuh giroh? Cemburu. Ya, semangat membela. Kalau Nabi ini nista, ajaran Nabi ini nista, ya, orang cemburu itu pasti semangat membela yang dicintai. Betul nggak Pak Haji? Iyalah, ya. Suami yang sangat mencintai istri, terus istrinya diganggu orang, marahlah kita. Kenapa? Cemburu. Jadi cemburu itu semangat untuk membela. Ini surah 48 ya. Cemburu ini surah 48 ayat 8 ayat 9. Jadi orang cemburu itu semangat membela ketika yang kita cintai diganggu, dinista, direndahkan, dihina, kita bela. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi tadi. Untuk referensi surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Ya, mencintai apa yang dicintai Nabi walaupun kita benci, itu surah At-Taubah ayat 24. Ya. Surah 9 ayat 24 itu referensi-referensi atau rujukan-rujukan ayat-ayatnya. Cintai apa yang dicintai Nabi, ya kan? Walaupun kita nggak suka. Benci apa yang dibenci Nabi, walaupun kita suka. Jadi kebolak-balik, ini hal yang agak rumit, tetapi kita harus belajar. Abdullah ibnu Mas'ud nggak suka banget makanan ini, dengan aromanya aja mau muntah. Sekali waktu makan bareng-bareng dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah sangat mencintai makanan itu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud belajar untuk memakan makanan itu sampai akhirnya dia doyan. Kalau buat kita kan nggak terlalu penting, tapi begitulah sahabat mencontoh Nabi sampai urusan yang sangat kelihatan sepele dicontoh. Luar biasa kan? Abu Dar Al-Ghifari hari raya Idul Fitri datang ke rumah Nabi, yang keluar istri Nabi. Ya, bunda, ada apa Abu Dar? Mau nanya, Rasulullah udah berangkat bunda? Udah. Ya, kalau saya kan tahu al-istiqomah di sini, kan tinggal jalan, lewat jalan itu nyampe, lewat jalan mana juga nyampe. Abu Dar mananya? Tadi Rasulullah sholat Idul Fitrinya ya lewat jalan mana? Masya Allah, lewat jalan mana? Kalau nggak salah itu tadi lewat Siak 3 misalnya. Maka rumahnya di sana, dia jalan ke Siak 3 karena dengar dari istri Nabi Rasulullah berangkat ke masjidnya lewat jalan Siak 3 atau lewat Siak Raya. Udah begitu jalannya nunduk sampai orang-orang yang di belakangnya terganggu. Abu Dar buruan, ketinggalan ntar kita. Bentar. Ayo buruan, ngapa sih jalan pakai nunduk-nunduk? Masya Allah, Abu Dar itu jalannya nunduk itu melihatin bekas kaki Nabi, Pak Haji. Bekas kaki Nabi dilihatin, diamatin. Ini nih bekas kaki kanan, diinjak kaki kanan. Ini nih bekas kaki kiri, diinjak kaki kiri. Jujur buat saya itu nggak terlalu penting. Yang penting pergi ke tempat sholat Rasul Idul Fitri, betul tidak? Tapi lihat para sahabat, sampai urusan yang menurut kita sepele, mereka sangat ingin meneladani. Kenapa? Rasul mencintai, saya nggak suka. Belajarlah mencintai itu, masya Allah. Bener kan? Ya. Jam malam, siapa sih jam 11 sampai jam 4 subuh, siapa yang suka melek di situ? Nggak ada. Umumnya kita ya sukanya tidur. Ternyata Rasulullah jam begitu sukanya bangun. Nah, belajarlah bangun. Walaupun kita nggak suka, karena Rasulullah sangat mencintai untuk qiyamul lail. Kira-kira begitu. Jelas sama? Jadi ada 5 hal ya.
Mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan 5 perkara. Yang pertama, banyak bersalawat. Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Surah Ali Imran, ya, surah 3 ayat 31. Yang ketiga, cintai apa yang dicintai Nabi. Cintai orang yang dicintai Nabi sekalipun kita enggak suka. Yang nomor 4, bencilah yang dibenci Nabi. Benci orang yang dibenci Nabi sekalipun kita mencintainya. Ini surah At-Taubah, 2 poin ini surah 9 ya, At-Taubah ayat 24. Dan yang terakhir, bela dong Nabi. Bela dong agama Nabi ketika dibuli, ketika dinista, sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap apa yang kita cintai. Ini surah 48 Al-Fatah ayat 8 dan ayat 9. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian barangkali yang bisa sama-sama kita tadaburi, kita pelajari bersama ya, tentang 5 hal bukti bahwa kita umat yang sangat mencintai Nabi. Ya semoga ya, kenapa kita terdorong gitu? Karena nanti di akhirat setiap kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Dengan siapa kita akan dikumpulkan? Ma'aman ahabba. Ya dengan siapa orang yang dia cintai. Ya kalau kita mencintai Nabi, mudah-mudahan kelak di akhirat dikumpulkan bersama Nabi. Kita cinta sama orang soleh, mudah-mudahan kelak dikumpulkan sama orang-orang yang soleh. Ya ini ada ayatnya juga, surah An-Nisa ayat 69. Ya surah 4 ayat 69. Dengan siapa nanti di akhirat kita dikumpulkan? Dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Para nabi lah, orang-orang soleh lah, para syuhada lah. Kenapa? Karena mereka tempatnya surga yang Allah janjikan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.